Shalom, shalom, soteria, soteria. Tak jemu-jemunya saya ya menyampaikan kata shalom dan soteria. Dah tahu ya, supaya di dalam diri kita ada shalom, ada damai sejahtera, ada kerukunan, saudara-saudara, keutuhan. Ya itu ya. Terus kita boleh menikmati berkat-berkatnya dalam kerukunan itu, saudara-saudara. Ada kesehatan, ada rezeki yang cukup, soteria, saudara-saudara menikmati satu saat nanti yang tetap setia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sampai mati ada di dalam kerajaan surga. Amin, haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, ya tetap dalam bingkai besar saya, firman, doa, dan pengurapan. Tetap ada pengurapan, saudara. Karena itulah yang diamanatkan, diperintahkan Tuhan kepada saya. Ya, sudah 13 tahun lebih, saudara, saya lakukan terus. Dan ternyata sejak itu dan sampai sekarang tetap bermanfaat. Karena itu perintah Tuhan. Saya selalu katakan kalau itu perintah Tuhan, pasti terjadi, terbukti. Ya, beda kalau bukan perintah Tuhan, saudara, hati-hati ya. Sebab ada dalam ayat firman Tuhan ini sudah saya jelaskan tempoh hari ya, dalam Ulangan 18 itu ya. Ya, itu hati-hati, saudara. Kalau bukan perintah Tuhan berbahaya. Berbahayalah. Saya ada kesaksian mengenai itu, saudara. Ketika saya melayani itu di Jakarta, saya saat membacakan itu ada seorang penatua yang menyampaikan ke saya mengenai, ya dia mengatakan nubuat, tapi bukan nubuat, lubuat. Dia membuat buah sendiri, Tuhan. Bahaya, mati orangnya, saudara, meninggal. Hamba Tuhan, masih muda. Saudara, mari saudara ya, saya mau mengingatkan kepada saudara mengenai khotbah saya, tema yang sudah saya berikan Rabu yang lalu. Kita harus mencermati loh ya. Iblis itu belum kalah loh ya. Tempoh hari saya sampaikan, belum kalah. Dia menunggu kesempatan yang baik ya, untuk saya dan saudara, untuk menggagalkan, bahkan menggugurkan iman saudara dan saya sebisa mungkin melalui pekerjaannya dia, melalui kegiatannya dia di tengah dunia ini, saudara. Dia masih punya power, masih ada yang sudah dikalahkan di atas salib adalah sengat mautnya. Itu sudah dikalahkan sama Tuhan Yesus Kristus. Ini saudara, ya. Kemarin saya akan menyampaikan mencermati kegiatan iblis dalam dunia ini, kan saya menyampaikan mengganggu dan lain sebagainya itu ya. Terus ini mau sampaikan apa lagi, saudara, kita cermati. Dan saudara, setiap saya menyampaikan ini bukan sekedar saya membaca firman Tuhan, ya ada, tapi saya ada buktinya, ada prakteknya dalam pelayanan saya yang namanya pelayanan Healing and Deliverance Ministry, seperti ini HDM, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, di sana kan ada konseling segala macam, saudara, macam-macam ya jadinya ya. Dan itu individu-individu, saudara. Ya, selain saya menyampaikan seperti ini untuk semua, maka itu berhati-hati, saudara dan saya ini, ya, bahwa iblis masih tetap bekerja. Di samping kita mendengarkan ya pengajaran-pengajaran yang baik-baiklah, menurut saya baiklah, itu untuk dicermati ya, itu sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi sayangnya seringkali ini ya, tidak semua, seringkali kalau saya mendengarkan mungkin ada pengkhotbah ya, teman saya sendiri dari luar, tamu dan lain sebagainya, itu kan saya sudah dari lama sudah mendengarkan ini, saudara, banyak dari banyak kota, di Jakarta, di Surabaya, ya di Semarang. Loh, saudara, ada yang dari luar negeri ya, kan ada penterjemahnya, diterjemahkan, saudara. Jadi saya tahu ada yang mereka banyak membicarakan mengenai pekerjaan Roh Kudus di dalam diri mereka, tapi juga ada yang menyebut saja nggak pernah, saudara.
Ya mereka bawa ayat firman Tuhan, tapi seakan-akan itu kemampuannya diri sendiri. Jadi tidak ada Roh Kudusnya, karena dia sangat pintar, pandai, karena doktor. Ada yang profesor, sudah. Ada yang titel profesor. Ya, saya kan sudah dari muda ya. Saya dari sekolah minggu, saya mendengar ya di gereja saya sendiri, terus saya kan juga kemana-mana pada waktu itu ya. Jadi saya mendengar itu. Sayang sekali saudara, kalau menurut saya saudara, firman Tuhan yang tercatat ini ya, ini kan ada yang menulis ya, entah dia itu nabi, raja, hakim, para rasul sampai Tuhan Yesus, ya zamannya Tuhan Yesus sendiri ya, kan tercatat di sana dalam keempat Injil itu, juga dalam kisah para rasul, surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat waktu itu saudara-saudara ya, itu kan sebetulnya mereka itu ada wahyu saudara ya, pewahyuan dari Roh Kudus. Makanya itu kita bisa mengatakan bahwa kitab ini menjadi kitab suci kita. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus menjadi kitab suci Alkitab. Ada Injil, ada perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu pewahyuan, mereka menulis itu pewahyuan. Dan demikian juga saudara, apa yang tercatat di Alkitab ini bukan terjadi pada waktu itu saja, tapi juga pada waktu sekarang. Termasuk pengajaran-pengajaran yang disampaikan, ya, pengajaran yang dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah ya tempo hari ya, seperti Rasul Paulus, seperti Rasul Petrus itu ya. Seorang nelayan dapat memenangkan jiwa ribuan orang, terus berkembang sampai sekarang. Memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Ini ke seluruh dunia enggak saudara, lewat YouTube ini kan sampai saudara. Puji Tuhan ya. Dan juga saudara-saudara mengenai keajaiban, mujizat, pengusiran setan, nah semua kan tercatat. Nah, saya sudah akan nyampaikan ya. Di antaranya ya, apa itu namanya, kegiatan iblis itu kan mengganggu. Nah ini apa saudara-saudara? Nah ini mau saya sampaikan kepada saudara. Ya, kalau saudara membaca, ini bukan hanya membaca saja, tapi saya mempraktekkan. Jadi khotbah saya praktis saja lah saudara ya. Saya bukan ahli teolog kok. Ya biar beliau-beliau itu yang mengajar yang. Tetapi kalau mereka lupa bahwa apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan oleh pengajaran itu tanpa Roh Kudus, ya saya tidak yakin, saudara. Bahkan nonsen lah, bisa ya saudara ya, melakukan firman-Nya Tuhan tanpa Roh Kudus, nonsen. Maka itu kita harus benar-benar. Jadi jangan kita ini, waduh, sudah bisa sendiri hebat. Ya, memang kita juga harus bekerja sama, roh kita. Ya, roh kita, roh manusia dan Roh Kudus bekerja sama di bawah pimpinannya dia. Ini loh saudara. Hari kita lihat saudara-saudara, apa kegiatan diantaranya lagi tempoh mengganggu ya, sudah saya sampaikan. Ini saudara-saudara, di dalam surat Galatia ya, Galatia pasal 5 ayat 20. Ya, ini di judulnya itu hidup menurut daging atau roh. Nah ini saudara lihat di dalam ayat 20 ini ada kata-kata ya, di selain Galatia 5 ayat 20 kan selain ada penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Roh pemecah, kata roh pemecah. Roh loh saudara, kalau sudah roh itu saudara tahu sendiri hurufnya kecil. Pekerjaan siapa roh pemecah ini? Iblis. Memecah belah tema saya. Tema saya iblis memecah belah. Ayatnya ya. Kalau saudara lalu yang dipecah belah siapa saja saudara? Sesuai firman Tuhan ini saudara,
Pertama saya mau membawa saudara pada Kejadian pasal 3. Apa sebabnya? Ya. Kejadian pasal 3. Ya. Kita lanjut ke Kejadian pasal 3 ya. Yang pertama, kita manusia dipecah belah. Ya, kita manusia dipecah belah antara Allah yang menciptakan kita itu loh, dengan manusia itu dipecah belah oleh iblis. Ya lewat apa? Kalau saudara baca Kejadian pasal 3, saya tidak baca ya. Kejadian pasal 3 itu di sana dikatakan akibat Adam dan Hawa itu melanggar firman-Nya, dosa. Ya, saudara bisa baca. Ya, Kejadian pasal 3 semuanya. Mulai ayat 1 sampai terusnya saudara bisa baca. Nah, saudara kalau menyimak ini di judulnya kan Kejadian pasal 3 kan manusia jatuh ke dalam dosa. Ini hubungan dari akibat dosa ini, hubungan kita dengan Allah putus, dipecah belah oleh iblis karena melanggar. Lalu saudara bisa baca lagi ya di dalam Yesaya pasal 59. Kita baca saudara ya. Yesaya 59. Yesaya pasal 59. Ya, kita baca ayat 2. Kita ayat 2 ya. Nanti ada 2A, 2B ini, 2A ini ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Kita dipisah, dipecah belah. Karena apa? Kejahatan kita. Hati-hati saudara. Ya, saya dan saudara, saya beritahu lagi, kita harus penuh dengan Roh Kudus, mau dipimpin Roh-Nya. Untuk melawan yang namanya tabiat daging tadi namakan. Kalau tidak, roh pemecah itu bekerja. Tabiat daging ini loh, jahat, debu, abu tanah liat belaka, tidak ada apa-apanya loh saudara. Tapi kadang-kala kan sombongnya luar biasa. Lupa bahwa yang penting itu di dalam kita adalah roh. Roh itu yang memberi kehidupan saudara dan saya, dihembusi oleh roh. Makanya kemarin saya akan ngomong, Roh Kudus itu berhembus tanpa batas. Nanti ada kesaksian juga ini mengenai itu juga. Ya, saya tambahkan itu dalam masalah ini saudara, pemecah belah ini. Mari kita baca loh saudara ini ya. Di dalam tadi saya akan di dalam Yesaya pasal 59 tadi sudah saya, itu A ya, mengenai kejahatan itu membuat pemisah. Terus itu ada lanjutannya 2B begini saudara. Dan yang membuat dia Tuhan menyembunyikan diri terhadap kamu. Sehingga apa? Ia tidak mendengar. Ialah segala dosamu. Tidak mendengar doa-doa kita karena dosa kita. Jadi kita ini ya kadang-kala ya jangan sedikit, wah ini ujian, ini percobaan dari Tuhan. Nah, kita betul itu bisa terjadi. Karena percobaan ini yang mendatangkan ujian itu bisa. Tapi ada yang mendatangkan untuk memperingati kita, mengingatkan. Kenapa doa-doa kita itu tidak dijawab Tuhan? Itu karena ya ini, dosa. Lah itu loh, lewat dosa ini kita dipecah belah. Ya iblis yang mulai menawarkan buah itu, buah larangan itu ya di dalam Kejadian pasal 3 tadi. Lah itu saudara-saudara, hati-hati. Saya dan saudara, jangan sombong-sombongan baik yang khotbah maupun yang mendengarkan ini. Sebab firman Tuhan itu pedang bermata dua. Tajamnya, luar biasa. Menyikat kita dulu, baru. Makanya kalau kita ada salah ya kita mohon ampun. Siapa saja termasuk saya, mohon ampun dan jangan dikerjakan lagi. Kalau itu salah bukan karena dari Tuhan. Ada yang sepertinya kelihatannya, wah kok begitu, tapi kalau Tuhan yang menyuruh, kadang-kala ada
pengorbanan yang Tuhan inginkan. Macam-macam itu persoalannya, saudara, aja ya. Lah, ya itu yang pertama. Ya, iblis memecah belah. Wah, antara Allah dan manusia. Dulu bahasa aslinya ada bahasa zaman dulu ya, ada kata-kata divide et impera. Politik memecah belah iblis digunakan iblis terus. Terus saudara-saudara, dengan apa lagi saudara-saudara kalau membaca di dalam Kejadian pasal 3 lagi kembali ya, itu saudara melihat di dalam ayat 12 itu begini saudara. Kejadian pasal 3 ayat 12 itu begini. Haleluya. Ya, Kejadian pasal 3 ayat 12 begini ya. Manusia itu menjawab. Nah, saudara kan tahu sebelumnya ya. Tuhan kan mengatakan begini ya. Yang ayat 11 B, Tuhan kan tanya begini, apakah ayat 11b ya, Kejadian pasal 3 ayat 11 kan tanya begini, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, ini pertanyaan kepada Adam. Lalu Adam menjawab begini, manusia itu menjawab ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Nah, dari sini ya dipecah belah, saling menyalahkan. Ya, halo. Hati-hati. Ya, ini loh. Rumah tangga. Ya, iblis memecah belah rumah tangga, keluarga. Wah, persoalannya macam-macam, saudara. Ya, saya beri contoh, saudara. Kalau mengenai Allah dan manusia ini, saya sudah, wah banyak itulah ya contohnya. Ini saya beri contoh ini. Nah, inilah saya buktikan bahwa selain di Semarang sendiri, saya juga melayani lewat telepon ya, orang konseling lewat telepon yang di luar pulau, di luar kota Semarang, dan bahkan ya di mancanegara. Ini saya mau yang di mancanegara, saudara. Loh, ini benar-benar, saudara. Ini bukan ngomong orang di mancanegara itu, mereka orang Indonesia yang sudah domisili di sana. Tidak tahu mereka kok bisa tahu nomor telepon saya ya. Dari mana saya tidak tahu, saudara. Saya tidak terlalu peduli tentang itu, saudara. Nah, itu ceritanya begini, saudara. Nah, ini yang di mancanegara itu. Saya tidak sebutlah kota besar, kota negara besar. Di sana dia. Nah, ini seorang perempuan, cewek. Nggak tahu dia telepon, dia nangis-nangis, kepengin cerai. Dia sudah menikah 8 tahun dan dia dapat dia orang Indonesia, dapat bukan dari orang itu tapi dari negara lain, tapi juga domisili di negara itu ya. Saya sebut negara A gitu ya, tapi sing lakinya dari negara B. Nah, dapat ketemu di Amerika, menikah. Dia udah lama di Amerika, dari penduduk sana sudah, ya penduduk sana. Dia dari Jakarta ternyata. Saya tidak kenal dia. Dia cerita begini, saudara-saudara, hati-hati saudara. Ini lewat telepon loh, saudara. Saya tidak pernah berhadapan muka waktu itu ya. Waktu dia konseling saya, dia naik, dia ingin cerai. Wah, dia ceritakan bla 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 bla, macam-macam, saudara. Ya, di sana saya selalu tahu bahwa ada unsur juga kuasa gelapnya. Ada kuasa gelap ya, dari orang tua suaminya itu juga. Wah, itu ceritanya macam-macam. Dia sudah menikah 8 tahun. Ya, tetapi sejak dia telepon dengan saya, dia sudah 8 bulan pisah ranjang. Belum bercerai, tapi dia ingin bercerai. Dia cerita bahwa dia jemaat dari satu gereja. Nyebut, ya gereja namanya samalah dengan di Indonesia. Gereja. Saya tidak sebut nama gerejanya ya.
Nah, udah ya enggak apa-apa, enggak persoalan soal gereja. Lah, wah dia udah enggak tahan bilangnya, udah mau minta cerai. Lah, kamu ya saya kalau bilang gini, saya bilang gini aja. Lah kamu kalau cerai, lah kamu tempo hari itu waktu menikah ada pemberkatan, ada gereja itu ya, kamu ngomong sama gembalanya, sudah bilangnya, tapi ya enggak tahu kok seperti itu. Akhirnya ya udah cerita begitu ya. Saya bilang begini saudara, 8 tahun. Persoalannya macam-macam. Macam-macam. Ya, urusan ya entah dari apa. Ekonomi saya riset tidak. Apakah karakter? Ya bisa saja. Ini hati-hati saudara ya. Terus saya bilang begini, kalau situ minta saya menceraikan kan saya tidak bisa. Mendoakan untuk bercerai pun saya tidak bisa. Lalu gimana Pak, saya begini-begini, wah macam-macam ya. Lalu saya cuma ngomong gini, satu, saya beri kamu waktu 1 tahun. Wah, saya tidak tahan Pak, 1 tahun Pak, lama sekali loh. Kamu sudah bertahan usia pernikahanmu 8 tahun, setahun tidak mau. Nah, ya terus gimana Pak? Yang kedua, doanya dirubah. Saya bilang gini aja, lo rupanya gimana Pak ya? Kamu berkati saja suamimu dan mertuamu. Doanya berkati. Wah kok enak dia nak berkati loh. Berkati bukan mesti uang loh saudara. Materi loh. Doanya itu langsung memberkati. Jangan mengata-ngatai gitu loh. Mengutuk dan lain sebagainya. Enggak bener. Rubah ya. Setahun gimana? Oh, akhirnya dia ya. Dicoba saudara. Tapi saya beritahu, semakin kemari, semakin berat. Kamu harus kuat. Kenapa? Ada unsur kuasa gelapnya. Opo-opo. Saya ngelawan. Itu saja berdoa saudara. Mau telepon. Loh, HP saya tidak bisa itu, apalagi telepon. Tiap pagi, setelah dia pulang kerja. Kalau sana pagi itu ya, sore itu kira-kira mungkin ya, ngerti saya. Kalau sore itu, mungkin aja gitu. Ya, udah betul loh saudara. Semakin berat, ada loh. Saya akan bilang setahun. Wah, ya udah, jalan terus. Saya merasakan sesuatu yang peperangan, saudara. Waduh, melayani gini, ini pelayanan namanya HDM itu baru saya. Waduh, enggak mudah saya berita. Ya udahlah, itu kalau dari Tuhan Roh Kudus ya mesti ya bisa lah gitu ya. Terus akhirnya 7 bulan. Dia telepon, wah, puji Tuhan loh. Wah, 7 bulan itu, puji Tuhan Pak, puji Tuhan loh. Sudah baik, nah sudah kembali. Loh dia itu pisah ranjang itu jauhnya enggak main-main adalah. Pada satu negara, tapi perjalanannya tuh naik pesawat tuh sampai 8 jam. Aduh, pisah ranjang aja kok jauh ya gitu. 8 jam loh, jauh seberapa. Naik pesawat tuh 8 jam. Nah itu bisa kembali. Berarti tidak apa-apa kok, lewat doa saja kok. Nah, saya belum pernah ketemu. Roh Kudus berembus tanpa batas. Kemarin saya bilang, Roh Kudus itu berembus tanpa batas. Itu bukan omong kosong, bukti. Roh Tuhan itu seperti nafas. Hembusan. Hembusi. Sini juga saya mengembusi, saudara-saudara. Saudara terima enggak ya terserah. Itu kalau sudah percaya. Nah itu terjadi. Tidak baik. Ya, tapi saya bilang loh itu hati-hati terus kita namanya itu kan kalau apalagi karakter benturan sedikit jadi saudara. Akhirnya loh 2 tahun telepon lagi. Wah saya pikir itu udah enggak telepon, udah enak-enak saja. Telepon lagi saudara.
Iya, ternyata, wah, saya pikir ada apa lagi masalah apa. Ternyata enggak, dia kan 11 tahun berarti ya, itu kira-kira ya 11 tahunan lah itu menikah belum punya anak. Nah saya doainnya, saya doain kan terserah Tuhan ya. Punya anak enggak itu ya Tuhan yang berhak. Ya kalau emang itu medis ya tanya sama dokter atau apa begitu. Tapi kalau enggak ya biar terserah Tuhan, nah medis saja kan kehendak Tuhan yang jadi. Ya saya doain lah bulan Maret, Desember anak keluar perempuan. Puji Tuhan. Nah, dan saya satu saat bulan Agustus ya itu ya, saya KKR di Jakarta ketemu dengan dia. Dia ada punya anak, ya saya sambangi di hotel, dia datang, baru saya kenal. Ini saudara, iblis memecah belah. Dengan caranya, wah macam-macam. Apalagi sekarang lewat ekonomi loh, hati-hati. Lewat nih loh, uang memecah belah. Warisan-warisan itu, wah uang, ya dah. Cerna sendirilah ya. Tempo hari saya sudah pernah khotbah tentang itu. Di antara kan warisan apa? Ya dalam pekerjaan, kerjasama. Ya, pecah belah itu. Loh, ini saudara. Ya, berembus. Nah, ada lagi kan loh yang dalam itu kan loh, baru 1-2 hari kalau tidak salah baru diberkati mau minta cerai. Loh, bagaimana? Saya melayani saudara. Saya melayani kan bukan dari gereja saya saja, semua banyak gereja. Baik yang di Semarang, di luar kota Semarang, dan luar pulau sampai tadi di luar negeri. Dan juga bukan orang percaya kepada Tuhan Yesus saja. Orang yang percayanya lain pun banyak juga jalan. Ya saya kemanusiaan kok, pelayanan saya kok. Tidak ada saya menawarkan agama ini, agama itu. Tapi saya berdoanya kan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau enggak? Nah, kalau enggak mau ya saya enggak mau. Saudara. Kalau mau ya saya jalankan. Jalan sudah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selesai. Saya memberitakan Injil. Ya, saudara-saudara, itu di dalam tengah rumah tangga keluarga bisa dengan anak-anak, menantu, cucu, ya dengan cucu loh ada, cucu, emak, oma, opa dengan cucunya ada saya ngelayani juga mertua bisa, ya toh, orang tua bisa, ya suami istri, saudara, ya itu macam-macam persoalan karakter atau soal ekonomi dan soal segala macam. Kadang-kala yang biasa-biasa saja jadi besar, yang kecil jadi besar, wah kayak api, begitu saudara. Ya tadi dengan Allah manusia, terus di dalam keluarga tadi ini rumah tangga. Terus saudara-saudara kita lihat lagi di dalam 1 Korintus 11, ya 1 Korintus 11. Ini terjadi semua loh, hati-hati saudara. 1 Korintus 11 ayat berapa? 18 itu begini saudara. Sebab pertama-tama aku mendengar, ya, ini Rasul Paulus, bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat ini ya, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Terus ayat 19 kan begini, sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Perpecahan bisa meninggalkan hubungan dengan Tuhan, dipecah belah. Antar jemaat, bahkan antar hamba Tuhan. Terjadi tidak, saudara? Ya, pelayan ini dan pelayan satu dengan yang lain, waduh, yang tidak tahu perkaranya ya macam-macam, saudara. Hamba Tuhan satu dengan hamba yang Tuhan lain, nah itu kalau mereka hamba Tuhan pihak, wah itu sudah dokter ya udah perpecahan, lalu bener loh sampai sekarang, hati-hati, bahkan sampai ada yang tidak tahan uji, dia keluar dari imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mending kalau masih kadang-kala perpecahan itu mendirikan lagi gereja sendiri lain, yang mampu kan begitu saudara. Waduh saudara,
Ya, sesama manusia. Ya, sesama jemaat, sesama hamba Tuhan. Loh, sesama kolega, masih pekerjaan dan lain sebagainya. Wah, banyak. Itu saudara, dipecah belah. Loh, benar enggak? Hati-hati. Berhati-hati saudara sudah mencermati kejadian-kejadian, kegiatan-kegiatan iblis di tengah dunia ini. Oh, tidak sesederhana saudara. Ya waduh, kalau kita menurut khotbah yang ada talah saya, kok sepertinya sama Roh Kudus itu kok tidak nyebut gitu. Semua itu mau sepertinya wah bisa sendiri. Ya mereka nyebutnya Tuhan gitu. Ya tidak apa-apa. Tapi saya beritahu, Roh Kudus itu Roh Allah, Roh Tuhan. Itu Roh Kudus, saudara, tidak usah ragu-ragu. Nanti kalau bilang Roh Kudus apa? Ini orang karisma. Saya tidak ngerti lah, karismatik maupun tidak. Tapi dalam pelayanan saya, dalam keimanan saya, gereja saya dulu Sekning Kowi namanya, saudara. Itu bukannya lalu mengandalkan itu, tapi benar dalam pelayanan saya terjadilah bagaimana Roh Kudus bekerja begitu rupa. Ya, termasuk ini. Loh ini melayani kok, ini bukti kok, bukan soal ayat-ayat firman Tuhan saudara baca lalu saudara jelaskan itu peristiwanya gini-gini. Loh ya enggak apa-apa itu kan mah begitu. Tapi kan implementasinya lah, saya kan waktu saya mau melayani ADM ini ya sudah dipesan-pesan sama Bapak Gembala yang memberi pelayanan ini. Nah ya, jadi jangan sama dengan yang di ibadah raya hari Minggu umum. Ini beda. Ini bukan sekedar teori dia bilang, ini harus ada prakteknya. Dibuktikan, ada implementasinya. Nah, tempo hari saya ngomong mengenai 5 roti 2 ekor ikan. Terjadi enggak loh. Ternyata mengenai air dirubah jadi air anggur, juga macam-macam. Pengusiran setan dan lain sebagainya. Terjadi. Hati-hati. Pengajaran yang saudara sampaikan yang berdasarkan firman Tuhan ya bagus semua. Tapi inilah hati-hati saudara. Ini masih bekerja. Tidak sesederhana. Tapi tanpa Roh Kudus saudara, seakan-akan seperti itu. Karena saudara terlalu pandai menciptakan sendiri. Motivasi ya silakan aja. Kalau benar, ingat, Roh Kudus, dia itu seorang penolong yang lain, yang sudah diamanakan oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Parakletos bagi kita. Parakletos itu juga mempunyai arti juru selamat, saudara. Ngerti, jadi siapa ini Roh Kudus? Sudah jelas kalau saya mengatakan begitu. Mari saudara-saudara, saya menggunakan minyak. Ya, apa kebutuhan saudara? Hati-hati menghadapi hari-hari ini. Jangan mau diadu domba. Ada Roh Kudus yang mempersatukan saudara tengah rumah tangga. Ada Roh Kudus mempersatukan engkau dengan Allah. Ada Roh Kudus yang mempersatukan engkau dengan sesama. Itu dipegang Roh Kudus. Kalau dengan pikiran menang sendiri, wah kebenarannya sendiri, pengajaran sendiri, aku sing bener, itu salah, wes pisah. Tidak bisa gitu. Kalau ada Roh Kudus mesti sama. Roh Kudus kok ya, bukan roh lain, roh iblis, roh pemecah belah. Hati-hati itu. Ya, saudara yang pandai-pandai lah, yang profesor, doktor, teolog itu hati-hati justru. Hanya sederhana gini loh. Ya, ada buktinya. Roh Kudus. Kekuatan kita sepenuhnya memenuhi kita, menyatu dengan roh manusia kita, di dalam pikiran kita, di dalam kehendak, di dalam perasaan, kemauan sepenuhnya. Tapi ada daging ini ditaklukkan oleh Roh Kudus. Jangan ingin kekuasaan, jangan ingin harta, jangan ingin itu, ini itu. Oh, tinggalkan semua, turuti Roh Kudus, dibimbing Roh Kudus. Bukan dibimbing oleh daging. Hati-hati saudara. Mari saudara yang butuh pengurapan, ada minyak yang tanpa alkohol, silakan dipegang. Saya mau doakan supaya minyak yang kamu pegang itu
menjadi kudus, Roh Kudus bekerja. Bukan karena minyaknya. Minyaknya sarana, itu yang diperintah Tuhan saya lakukan. Kalau enggak, ya enggak. Bapa yang di surga, hembusi minyak-minyak yang tanpa alkohol itu Tuhan, oleh umat-Mu yang pegang ini, saya hembuskan Roh-Mu Tuhan, kuasa-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Minyak itu menjadi kudus dan Roh Kudus bekerja. Haleluya, puji Tuhan, pakai untuk kebaikan. Urapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya saudara-saudara tidak mudah diadu domba, dipecah belah oleh yang namanya roh lain. Iblis, dia itu jahat. Mari saudara hembusi Roh Kudus. Mereka sudah pengurapan supaya mereka yang ada mulai ada dosa-dosa, ada kejahatan-kejahatan, kesalahan-kesalahan. Mari Roh Kudus, ampuni kami Bapa, dan kami boleh diurapi, dipenuhi, dan kami mau terus kembali kepada jalan-Mu, jalan kebenaran, bukan yang kami inginkan sendiri, tapi keinginan-Mu Bapa. Kehendak-Mu yang jadi dalam kami. Hembuskan Roh-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tinggalkan yang tidak benar. Kami tinggalkan segala kejahatan. Kami tinggalkan segala dosa. Karena firman mengatakan, meskipun dosa merah seperti kirmisi, Tuhan buat, jika ada pengampunan, pertobatan, dibuat jadi putih seperti salju. Seperti kain kesumba, dibuat jadi putih seperti bulu anak domba. Haleluya, putih, bersih. Karena itu sudah Kau tebus Tuhan oleh darah-Mu yang berkuasa. Hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga hubungan kami dengan-Mu Tuhan kembali menjadi satu kembali. Dan karena Engkau sudah menyatu dalam hati kami. Puji Tuhan, kalau ada Tuhan dalam rumah tangga keluarga Tuhan yang dipecah belah oleh iblis, mari Roh Kudus hembusi mereka, supaya mereka kembali ke jalan Tuhan, menjadi satu kembali, keluar dari tabiat-tabiat yang buruk, semua akan menjadi kembali, menjadi satu. Baik secara ekonomi, baik secara karakter Tuhan, tolong. Akan kalau ada kuasa-kuasa ikut campur, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja dan menjadi satu kembali Tuhan. Hidup mereka menjadi harmonis. Dan ada sejahtera damai di dalam mereka. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau dengan sesama Tuhan, di antara umat-Mu, jemaat-jemaat, di antara pelayan-pelayan, bahkan hamba-hamba Tuhan di mana saja, satukan mereka kembali, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh keegoannya mereka. Bahkan mereka merasa yang lebih tepat, lebih benar, karena mereka semua tidak benar. Hanya Engkau Tuhan, Roh-Mu yang Maha Kudus yang menuntun kami di dalam kebenaran. Karena Engkau sendiri Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Terima kasih Bapak. Mari hembusi Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah sakitnya, sembuhkan mereka apapun sakitnya, di mana saja berada. Dalam nama Tuhan Yesus, saya dari tempat ini saya patahkan segala penyakit, kuasa-kuasa penyakit dari manapun asalnya, keluar daripada-Mu. Sembuh, pulih Engkau, pulih. Demikian juga Tuhan, kehidupan mereka dalam pekerjaan, bisnis mereka, Tuhan memberkati luar biasa. Apapun yang dikerjakan, baik mereka online, berkat mereka onsite, ekspor import, mereka kerja sendiri maupun yang ikut orang, diberkati pekerjaanmu, diberkati luar biasa. Tuhan menolong mereka yang aset-aset belum terjual, luar biasa Tuhan. Kalau Engkau menolong mereka, bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Terjual aset-aset mereka, dan mereka boleh menikmati sukacita daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bahkan mereka Tuhan, kalau mereka ada masalah hutang piutang, Tuhan tolong bukakan jalan, beri solusi yang baik supaya mereka hutang piutangnya dapat diselesaikan. Dan nama Yesus Kristus Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Dan banyak hal lain Tuhan yang mereka inginkan. Bahkan mereka Tuhan menyatakan diri, menjamah mereka. Dan mereka boleh diberikan kekuatan, kelegaan kembali. Mereka boleh bersuka cita dalam roh Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hormat kemuliaan bagi nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja atas mereka, bekerja kepada hamba. Yang hamba, Tuhan tahu hamba bukan seorang teolog, tapi aku punya Engkau Tuhan, Roh-Mu yang Maha Kudus, membimbing, memimpin, mengarahkan terus kepadamu Tuhan, sampai garis finish Tuhan yang mengendaki. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu ini sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Soteria, soteria. Puji Tuhan. Sampai berjumpa lagi saudara Rabu yang akan datang ya. Tuhan memberkati saudara semua. Amin.